Dalam model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik akan mengalami proses belajar bermakna, yakni ia akan berusaha mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitifnya. Kemudian, ia akan memahami informasi tersebut agar mampu menyelesaikan masalahnya. Teori ketiga adalah teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky. Teori ini menekankan kepada pengaruh sosiokultural dalam proses pembelajaran. Terdapat dua konsep penting dalam teori ini, yaitu zone of proximal development dan scaffolding. Zone of proximal development adalah jarak antara perkembangan aktual dalam memecahkan masalah secara mandiri dengan perkembangan potensial di bawah bimbingan orang dewasa. Sementara itu, scaffolding adalah pemberian bantuan saat tahap-tahap awal pembelajaran yang kemudian dikurangi perlahan-lahan agar peserta didik bisa mengambil alih tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan model pembelajaran berbasis masalah, usaha peserta didik dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan bertukar pikiran atau zone of proximal development, ataupun dengan perlahan-lahan mengambil alih tanggung jawab atau scaffolding. Teori keempat adalah teori belajar penemuan oleh Jerome S. Brunner. Dalam teori ini, peserta didik didorong untuk belajar secara mandiri melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah. Dalam kaitannya dengan model pembelajaran berbasis masalah, pendidik akan mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah secara mandiri hingga ke tahap peserta didik tersebut minimal memiliki pemahaman tentang masalah bersangkutan, serta diharapkan memiliki prinsip-prinsip sendiri dalam menyelesaikannya. Selanjutnya itu kajian teoretik model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau dalam istilah Inggrisnya dikenal dengan problem-based learning merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni pendidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Berikut beberapa para ahli yang berpendapat tentang pengertian model problem-based learning. Yang pertama itu menurut Sanjaya, yang kedua Trianto, yang ketiga menurut Dewi, dan yang keempat itu menurut Arem.